Where could Toby be hiding? Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Kristen tapi nggak biru. Bagaimana nih kabarnya Sobat Ngelamun? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Siapa nih yang di sini yang sering mencari pacar atau pasangan lewat dating app? Harap berhati-hati ya Sobat Ngelamun. Takutnya seperti perempuan yang satu ini. Niatnya hanya untuk berkencan, malah disuruh membunuh oleh seorang peneror yang misterius. Bagaimanakah rasa ketegangannya? Langsung saja kita gaskeun. Film dibuka dengan memperlihatkan pertengkaran dari sepasang suami istri. Di sini memperlihatkan bahwa suaminya melakukan kegiatan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Di sini terlihat ketakutan dari raut wajah Violet, di mana ia ditodongkan pistol oleh suaminya. Apa yang terjadi setelahnya? Scene berpindah ke 5 tahun setelah kejadian tersebut, di mana Violet sekarang menjadi seorang dokter psikiater yang cukup sukses, yang sering membantu pasien-pasiennya keluar dari keterpurukan. Tak lama dari itu, handphonenya mendapatkan notif dari sebuah aplikasi dating app. Oh, sorry to scare you. I just need to read your meter. Kemudian pada malam harinya, sebuah airship mendatangi Violet. Where could Toby be hiding? Kemudian tak lama dari itu, adik Violet yang bernama Jen menghampirinya di rumah, di mana Jen menyuruh Violet untuk menerima tawaran kencan dari Henry. Namun nampaknya rasa trauma masih terpancar di wajah Violet. Ordinarily patient man who's been talking to you for 3 months. Lalu kemudian Jen pun sedikit memaksa dan mempersiapkan baju untuk dikenakan Violet. Dan mau tidak mau Violet pun bersedia dan akhirnya ia pun berpamitan dengan Toby. And teeth brushed with actual toothpaste. Of course, yes, we're gonna be fine. Cerita Violet pun sampai di sebuah restoran bintang 5, di mana restoran mewah tersebut menyediakan sebuah view citelik keindahan kota di malam hari. Lalu kemudian Violet pun masuk dan menuju lantai 41. It's under Campbell. Henry Campbell? Wow, terlihat begitu megahnya restoran tersebut, di mana pastinya hanya orang-orang kaya saja yang berada di tempat tersebut. Tak lama dari itu Henry pun menghubungi Violet memberitahukan bahwa ia sedikit terlambat. How's the house red? Mailbag's better. Oh, back then. Thanks. Sambil menunggu kedatangan Harry, Violet pun memesan sebuah minuman anggur merah. Dan ia pun sedikit berbincang bersama Steffi, namun tak lama dari itu seseorang menyapanya. Orang tersebut bernama Richard. Ia salah orang, dikira Violet itu bernama Diana. Oh, To get back out there. Cheers to getting Cheers. back out there. Lalu kemudian seorang pianis di tempat tersebut pun menyapa Violet dan meminta request lagu favoritnya. Dan di sini Violet pun memberikan saran, yaitu lagu Baby Shark. Namun tak lama dari itu Diana yang asli pun menghampiri Richard. Lalu kemudian mereka berdua pun langsung menuju mejanya. Sementara itu Violet menghubungi Jen dan menanyakan perihal keadaan Toby. Kemudian tak lupa Violet juga melihat profil dari Henry yang akan ia temui saat ini. Namun tiba-tiba Violet pun mendapatkan sebuah pesan di group dari seseorang yang tidak ia kenali dari aplikasi dating app. Wow, you look very beautiful. Oh, thank you so much. Awalnya Violet pun menghiraukan pesan-pesan di grup dari orang misterius tersebut. I didn't know if you'd ever agree to meet. I can't imagine. Lalu kemudian Henry pun memberikan sebuah bola hoki untuk diberikan kepada Toby. Kemudian tak lama dari itu meja mereka dihampiri seorang pelayan yang bernama John. You guys ever heard of Second City? Yeah, sure. Namun lagi dan lagi seorang misterius tersebut mengirimkan sebuah digidrop kepada Violet. And the only thing they are seeing is each other. Digidrop adalah sebuah pesan gambar yang dikirimkan oleh seseorang. Dapat berupa ajakan untuk melakukan permainan atau ancaman maupun sebuah teror. Ya, kalau di Indonesianya sama seperti kita mengirimkan media share dan mendonasi kepada seorang live streamer. Lalu kemudian Henry pun mencoba untuk melacak keberadaan orang misterius tersebut. Send a receiver, did you drop? That's a fun fact. Lalu kemudian Henry pun mencoba untuk melacak keberadaan handphone si peneror tersebut.
So, the lobby's at a range, and most of the kitchen too. Everything else is fair game. Kemudian tak lama dari itu orang misterius tersebut mencoba untuk mengajak Violet mutualan. Mutualan yaitu seperti kita berteman atau bisa menjalin komunikasi gitu ya guys ya. Namun Violet dibuat kaget dengan seorang pria bermasker yang ada di rumahnya sambil mengacungkan sebuah pistol. Dan wow, ternyata dari awal handphone Violet sudah di-cloning oleh seseorang hacking, di mana orang tersebut mengancam akan membunuh Toby jika Violet tidak mengikuti semua yang diperintahkan oleh orang misterius tersebut. Dalam keadaan panik, Violet pun pergi ke toilet. Dan ketika Violet ingin meminta bantuan, ternyata orang misterius tersebut memantau seluruh pergerakan Violet. Can I have my eyeliner back? Dan damn, ternyata di toilet tersebut sudah tertanam sebuah penyadap suara. Lalu dalam keadaan panik, Violet pun pergi dari toilet tersebut. Dan ia pun kembali menghampiri Henry yang terduduk di mejanya. They lost his stuffy, but I think I know. Dan di sini orang misterius tersebut mengaku-ngaku sebagai pelayan dari restoran tersebut ataupun orang yang berbaju pink di dalam restoran tersebut. Dan sepertinya psikis Violet mulai terganggu akibat ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh orang misterius tersebut. Namun di sini Violet mencoba menyembunyikan semuanya dari Henry. Bahkan ketika Violet akan pindah meja saja, ia mendapatkan sebuah ancaman Toby akan dibunuh jika ia tidak kembali dalam 1 menit ke mejanya. We came for the view. So Dan mau tidak mau Violet pun kembali ke meja semula. Henry pun semakin dengan sikap Violet yang sangat ketakutan. Dan di sini terungkaplah apa yang diinginkan oleh peneror tersebut, di mana ia disuruh untuk mengambil SD card dari kamera milik Henry. Kemudian Violet pun memikirkan sebuah rencana. Singkat cerita, ia pun memiliki sebuah ide dengan cara menyembunyikan jam tangannya di tasnya. Lalu inilah yang terjadi. my watch, I've been meaning to get the clasp fixed. It must have fallen off somewhere. Henry yang baik hati pun segera untuk membantu Violet menemukan jam tangannya. Lalu setelah Henry pergi, Violet pun mengecek kamera milik Henry. Dan ternyata di sana terdapat sebuah bukti transaksi yang tidak lazim yang dilakukan oleh gubernur. Dikarenakan Henry yang akan datang, Violet pun langsung bergegas mengembalikan dan mengambil SD card kamera milik Henry. Lalu kemudian ia pun izin ke toilet lagi. Di toilet, Violet pun disuruh untuk menghancurkan SD card tersebut dan membuangnya ke toilet. Kemudian setelah itu, Violet pun meminta untuk menghentikan semua ini. Namun orang misterius tersebut menyuruh Violet untuk mengecek dispenser tisu yang ada di tempat tersebut. Ketika Violet mengecek dispenser tisu tersebut, terdapatlah sebuah racun, dan Violet pun disuruh untuk mencampurkan racun tersebut ke minuman Henry. Makin bingung dan bimbang saja Violet. Lalu kemudian Violet pun kembali ke mejanya dengan raut wajah yang sangat tertekan, dikarenakan ia harus memilih anaknya atau ia membunuh Henry, orang yang sangat baik kepadanya. Lalu kemudian ia pun memiliki sebuah cara, ia pun menghampiri resepsionis. Dan ketika resepsionis tersebut sedang mengantarkan tamunya, ia pun mencoba menghubungi 911. Namun ketika sedang terhubung, orang misterius tersebut mematikan jaringan handphone di tempat tersebut. Kemudian Violet pun menggunakan komputer milik resepsionis tersebut untuk meminta bantuan. Namun sayangnya tak lama dari itu, orang misterius tersebut sudah membobol CCTV di area resepsionis dan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Violet. Di sini Violet pun mencurigai Connor sebagai pelaku penerornya. Namun Connor di sini beralasan menunggu adiknya yang terjebak. Kemudian tak lama dari itu peneror tersebut pun memaksa Violet untuk segera melakukannya. Lalu kemudian sekembalinya ia ke mejanya, ternyata Henry akan pulang. Dan yang terjadi, hal tersebut membuat Henry untuk mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan restoran tersebut. Lalu kemudian Violet pun sedikit mengalihkan pembicaraan, dan ia pun memiliki sebuah rencana untuk meminta bantuan kepada sang pianis, di mana ia memberikan uang tip dan uang tersebut sudah dicoret-coret seperti minta pertolongan. For Toby.
And that's what really matters. Sepertinya sang pianis pun ngeh apa yang dimaksudkan oleh Violet. Dan ia pun mencoba untuk menelepon seseorang sambil mengambil minum. Namun setelah sang pianis kembali ke tempatnya, tak lama pelayan pun mengantarkan pesanan Violet, di mana ternyata uang tersebut sudah dikembalikan oleh sang peneror kepada Violet di makanannya. Kemudian karena ketahuan, Violet pun meminta maaf kepada sang peneror. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba sang pianis tersebut pun terjatuh dan seperti orang yang keracunan. Dan seluruh orang di tempat tersebut pun menjadi panik, termasuk dengan Henry. Lalu kemudian lagi dan lagi sang peneror pun mengancam Violet, di mana sekarang ternyata adiknya Violet menjadi sasaran utama. Setelah tersadar, sang pianis tersebut pun langsung buru-buru keluar dari restoran tersebut. Entah bagaimana nasib dari sang pianis tersebut. Sean never kill anybody, right? Kemudian di sini Violet pun mengajak Henry untuk minum minuman beralkohol. 2 shots of tequila, please. Kemudian di sini Violet pun mengambilkan 2 gelas tequila. Dan ketika ia akan memasukkan racun tersebut, ternyata orang tersebut menyuruh melakukannya di mejanya. Lalu kemudian mau tidak mau Violet pun kembali ke mejanya. Singkat cerita, sesampainya di meja, Henry pun memberikan jam tangan yang Violet anggap hilang. Dan Henry pun mengatakan bahwa jam tangannya terjatuh di dalam tas Violet sendiri. Kemudian Violet pun terbayang akan masa kelamnya bersama suaminya, di mana mantan suaminya bermaksud untuk membunuh anaknya Toby yang masih kecil pada kala itu. Dan Violet pun menceritakan semua masa kelamnya kepada Henry. Kemudian di sini Henry pun mencoba untuk menenangkan Violet dan sedikit memuji penampilan Violet pada malam itu. No child should ever see that. Kemudian di sini Violet yang akan melancarkan aksinya beralasan tentang jeruk nipis yang ketinggalan di meja bar tadi. Lalu kemudian Henry pun menawarkan dirinya untuk mengambilkan jeruk nipis tersebut. Dan setelah Henry pergi, Violet pun mulai bimbang apakah ia akan meracuni Henry. Namun di sisi lain ia harus menyelamatkan nyawa anaknya Toby dan juga adiknya Jane. Kemudian singkat cerita, ketika Henry akan meminum minuman tersebut, yang terjadi ketika Henry sedang ke toilet, Violet pun akan menghampiri orang yang ia curigai, namun orang itu ternyata jujur. Kemudian Violet pun dihampiri oleh penjaga bar tersebut. Lalu penjaga bar tersebut menjelaskan bahwa lelaki tersebut ialah langganan tetap di restoran tersebut. Lalu kemudian bartender tersebut memberitahukan Violet bahwa Richard dari tadi sering memperhatikan Violet bersama teman kencannya. Dari pengakuan tersebut, Violet pun menjadi curiga kepada Richard. Lalu kemudian ia pun menghampiri Richard di mejanya. Lalu kemudian menawarkannya minum tequila yang ia sudah beri racun. To getting back out there. Violet, wow, that's incredibly sweet. Di sini Violet pun menjadi sangat yakin bahwa Richard pelakunya karena ia menyebutkan namanya. Richard yang sangat terpojok, ia pun mengakui semuanya. Bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional yang diutus oleh gubernur untuk membunuh Henry. Guy enjoying a nice meal. Di mana Henry adalah seorang saksi kunci dan memiliki bukti-bukti kebusukan gubernur. Dan di sisi lain juga Richard mengetahui seluruh masa lalu dari Violet, di mana bahwa ternyata suami Violet tidak dibunuh oleh dirinya melainkan Bundir. Dan juga Richard adalah orang yang meracuni sang pianis tersebut, di mana ternyata sang pianis tersebut pun harus meninggal dunia di bawah atau sebelum ke rumah sakit. Dan di tengah obrolan tersebut, seorang pelayan pun datang dan memberikan makanan yang dipesan oleh Richard. Lalu di sini dengan bangganya Richard memberitahukan bahwa Violet tidak bisa main-main dengannya. Sorry, I'm Richard. Henry, Pleasure. Kemudian Henry pun datang ke mejanya Richard. Kemudian Violet pun meminta waktu sebentar untuk bicara dengan Richard, di mana Violet meminta agar Richard tidak menyakiti Toby beserta adiknya. Pretending I believed him when he said it wouldn't happen again. And like tonight when I pretended to poison that shot. Dan ternyata di sini Violet pun telah mencampurkan hidangan Richard dengan racun yang ia berikan. Di mana di sini Richard terlihat sangat marah kepada Violet dan ia pun langsung menodongkan pistolnya.
Namun di sini Violet pun berhasil lolos dan diselamatkan oleh Henry. Kemudian di sini Richard pun menyakiti bartender karena bartender tersebut melindungi Violet. Dan ketika Violet sudah terpojok, Richard pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Toby beserta adiknya Violet. Untungnya Henry datang tepat waktu dan menarik Violet ke atas kembali. Kemudian setelah berhasil ditarik ke atas, Violet pun langsung mengecek kondisi bartender tersebut dan juga Violet mengecek kondisi Henry. Setelah semuanya baik-baik saja, Violet pun meminjam kunci mobil Henry dan Violet pun langsung menghubungi Jen. Dan yang terjadi, Jen pun langsung berlari mencari keberadaan Toby sambil dikejar oleh orang tersebut. Lalu kemudian Jen dan Toby pun bersembunyi di kamarnya Toby. Namun sayangnya sang penjahat tersebut menembakkan pistolnya, sehingga Jen pun hampir kewalahan dibuatnya. Sesampainya di rumah, Violet pun langsung menjadi sasaran utama dari sang penjahat tersebut. Namun ya namanya juga wanita ya guys ya, pasti tenaganya lebih kuat laki-laki. Namun ketika Violet sudah terpojok, tiba-tiba sebuah mobil remote pun menghampirinya, dimana ia pun langsung menghabisi penjahat tersebut. Kemudian di akhir cerita kita diperlihatkan si gubernur yang sedang digiring oleh pihak kepolisian karena skandal. Lalu Henry dan Violet pun memutuskan untuk bersama hingga film pun selesai. Oke, halo sobat, namun bagaimana filmnya sangat mencekam sekali bukan? Nilai yang bisa kita ambil dari video kali ini yaitu berhati-hatilah dalam menggunakan sebuah aplikasi. Jangan sampai data pribadi kalian bocor ke publik. Oke sobat, namun jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Bye bye.